Sekarang kita akan membahas tentang karakter dari koneksi distributed generation ke jaringan kelistrikan atau ke power system. Sebelum itu mungkin pertamanya adalah kita paham bahwa electrical power system public itu beroperasi sebagai arus bolak-balik atau alternating current yang memiliki standar frekuensi 50 Hz seperti di Eropa, di Indonesia, dan banyak negara lain di dunia, atau 60 Hz seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara juga di dunia. Dan listrik ini utamanya ditunjang oleh beroperasinya yang dinamakan dengan sinkronus generator. Nah, sinkronus generator ini di-drive oleh turbin-turbin yang berputar menggunakan berbagai macam sumber energi yang menggerakkan prime movernya, yang bertanggung jawab untuk dikendalikan, dikontrol, untuk memaintain, menjaga agar frekuensi di dalam sistem itu stabil berada pada nilai 50 Hz atau 60 Hz tadi dengan toleransi yang relatif sangat kecil. Nah, frekuensi dari tegangan sistem ini dipengaruhi oleh kecepatan dari sinkronus generator tadi. Jadi frekuensi itu fungsi dari kecepatan rotasi dari sinkronus generator. Jadi di persamaan di kanan itu sin adalah kecepatan dari sinkronus generator dalam rotasi per menit, dan P di situ adalah pasangan kutub dari rangkaian magnetic field, dan F adalah frekuensi dari tegangan yang dibangkitkan. Nah, yang pertama bentuk dari koneksi distributed generation ke sistem adalah koneksi dalam bentuk alternating current atau arus bolak-balik. Sebetulnya karena berbagai macam sumber energi primer atau prime movers dari distributed generation, sebetulnya distributed generation itu bisa membangkitkan listrik baik menggunakan rotating electrical machines, jadi mesin-mesin listrik yang berputar, ada putarannya, atau yang statik. Nah, ketika energi primer tadi dikonversi ke dalam energi mekanik, maka energi mekanik ini kemudian digunakan untuk memutar electric rotating machines tadi, apakah dia sinkronus atau induction machines. Jadi di sini distributed generations yang mengkonversi primary energi primernya ke dalam energi mekanik yang digunakan untuk memutar mesin-mesin electrical rotating machines, synchronous atau induction machines, maka distributed generation jenis ini membangkitkan AC power atau daya listrik dengan arus bolak-balik. Nah, ketika yang dibangkitkan ini adalah AC power atau listrik arus bolak-balik dengan sistem frekuensi, dengan frekuensi yang sama dengan sistem, yaitu 50 atau 60 Hz, atau dengan toleransi yang tipis di sekitar itu, maka generator distributed generator jenis ini bisa dikoneksikan, dicouple secara langsung ke jaringan listrik. Nah, ketika misalkan frekuensinya berbeda, jadi frekuensi dari listrik yang dibangkitkan oleh distributed generator ini berbeda signifikan dari frekuensi sistem, maka perlu atau harus digunakan interface elektronika daya atau power electronic interface. Ini bisa terjadi misalnya kalau sumber energi primernya itu intermittent, jadi tidak selalu ada dan konstan, seperti ketika kita menggunakan sumber energi angin,
sumber energi angin atau pasang surut atau gelombang yang ketika sumbernya ini intermiten, seringkali lebih ekonomis atau lebih efisien atau lebih optimal ketika generator itu beradaptasi dengan kecepatan putarnya beradaptasi dengan energi primer yang ada. Biasanya juga disebut variable speed generator. Kemudian juga distributed generations bisa saja membangkitkan daya listrik dalam bentuk arus bolak-balik, tapi dalam bentuk yang berputar sangat cepat. Jadi fast rotating prime mover, seperti contohnya micro turbine. Jadi di sini arus listrik yang dibangkitkan sebetulnya adalah bolak-balik dan frekuensinya juga konstan, tetapi frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensi sistem yang 50-60 Hz. Jadi pada kasus ini maka diperlukan perangkat antarmuka atau interface antara distributed generator dengan jaringan listrik yang ada. Jadi untuk mensummary mungkin di slide yang sebelumnya, ini adalah distributed generations yang prime movernya itu dikonversi menjadi energi mekanik yang memutar electric rotating machines dan menghasilkan listrik arus bolak-balik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi sistem kelistrikan di 50 atau 60 Hz. Sehingga distributed generator model ini bisa disambungkan atau dikoneksikan secara langsung dengan jaringan listrik. Nah, jenis yang kedua adalah tetap distributed generator ini menghasilkan arus bolak-balik atau AC, tetapi ada dua bentuk. Jadi bentuk pertama, mereka menghasilkan frekuensi yang variabel. Kenapa? Karena kecepatan putar electrical machines-nya juga variabel, karena sumber energi primernya juga variabel. Sehingga di sini artinya variabel ini sebetulnya lebih ke arah efisiensi, karena lebih banyak energi yang bisa diharvest, yang bisa dihasilkan ketika generatornya juga mengikuti kecepatan, mengatur kecepatannya sehingga sumber energi primer bisa dimanfaatkan lebih efisien. Nah, di sini ada distributed generator yang menghasilkan frekuensi yang tidak konstan dengan frekuensi sistem, sehingga diperlukan perangkat antarmuka atau interface power elektronik daya. Nah, model yang kedua di sini ada juga yang distributed generation mengenerate arus bolak-balik yang sebetulnya frekuensinya konstan, tetapi frekuensinya jauh lebih tinggi daripada frekuensi sistem karena peralatannya menggunakan fast rotating prime mover seperti micro turbine misalnya. Di kasus ini juga diperlukan perangkat antarmuka interface yang nanti akan menurunkan frekuensi yang tinggi tadi kepada frekuensi frekuensi sistem. Jadi kalau yang tadi variabel frekuensi, power electronics interface berfungsi untuk membuatnya menjadi frekuensi konstan di 50 atau 60 Hz. Kalau ini digunakan untuk menurunkan frekuensi konstan yang tinggi, higher frekuensi ke dalam frekuensi konstan yang sesuai dengan frekuensi sistem 50 atau 60 Hz. Nah, ada juga distributed generators yang menghasilkan daya listrik dalam bentuk arus arah atau DC, jadi frekuensinya 0 di sini. Nah, di sini contohnya misalnya solar panel atau fuel cells. Di sini tentu saja perlu juga perangkat antarmuka atau interface untuk mengkonversi atau menginversi dari DC menjadi AC, dari arus arah menjadi arus bolak-balik dengan frekuensi sistem di 50 atau 60 Hz. Itu sesuatu keharusan. Jadi kita bisa kelompokkan secara umum sebetulnya mengkoneksikan distributed generators ke dalam sistem, itu ada dua kelompok besar. Ada yang langsung dikoneksikan, karena dia memang menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi sistem. Ada yang dikoneksikan melalui perangkat antarmuka atau interface, jadi indirectly connected kepada sistem. Nah, yang indirect connected ini biasanya ada 3 penyebab. Satu, dia menghasilkan arus bolak-balik dengan frekuensi yang tidak konstan, di variabel. Yang kedua adalah dia menghasilkan arus bolak-balik dengan frekuensi yang tinggi, meskipun dia konstan. Dan yang ketiga, dia menghasilkan
arus listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana setiap jenis DG teknologi berdasarkan apakah dia direct connected atau indirect connected. Jadi conventional generators itu menggunakan rotating electrical generators di mana AC output-nya itu sama frekuensinya dengan frekuensi sistem. Maka di situ adalah directly connected. Kemudian microturbines itu menggunakan rotating electrical generator juga, outputnya AC, tapi frekuensinya tinggi sehingga dia indirectly connected, perlu perangkat antarmuka. CHP plants itu rotating electrical generators, AC output, sistem frekuensi directly connected. Small hydropower plants juga AC output dan directly connected. Wind turbines AC output dia bisa directly grid connected kalau yang teknologi lama menggunakan fixed speed induction generator atau FSIG, atau indirect connected kalau dia variable speed wind turbine menggunakan power electronic, apakah bentuknya double fed induction generator atau full power converter generators. Kemudian photovoltaic ini static generator DC output, dia indirectly grid connected. Fuel cells juga static DC output, indirectly connected menggunakan power electronic. Geothermal power plant ini rotating electrical generator, AC output, sistem frekuensi jadi directly connected. Biomass power plant ini ada yang bentuknya AC output kalau dia digunakan sebagai fuel untuk conventional generators misalkan, atau static generator kalau dia sebagai fuel cells, dan dia bisa directly connected kalau dia menghasilkan AC frekuensi, sistem frekuensi, sebagaimana kalau biomass dioperasikan sebagai fuel untuk conventional generator, atau indirectly kalau misalkan si biomass tadi digunakan sebagai sumber fuel cells misalnya, atau fuel cells ya misalnya. Tidal power plant AC, dan dia bisa grid connected kalau memang kecepatannya bisa sama dengan sistem, atau indirectly connected. Demikian juga wave power plants atau gelombang yang bisa directly atau indirectly dengan output arus bolak-balik atau AC. Jadi ini mengenai klasifikasi atau koneksi dari distributed generation ke dalam sistem. Nanti kita mungkin akan perdalam lagi yang directly connected atau indirectly connected di video-video selanjutnya.